Waktu itu aku lagi duduk bengong di ruang tunggu Bandara Suta. Penerbanganku ke Jogja delay 2 jam. 2 jam bro, itu waktu yang cukup buat ngitung jumlah lampu di langit-langit bandara 2 kali. Aku udah buka semua media sosial, ngopi 2 gelas, dan ngelirik jam tiap 5 menit dan sampai akhirnya. Mas, ini kursinya kosong kan? Suaranya lembut bikin aku noleh cepat. Di depanku berdiri cewek berjaket jeans, rambut dikuncir setengah dan bawa koper pink. Senyumnya sopan banget. Iya duduk aja, jawabku. Dia duduk di sebelah sambil main HP. Aku balik lagi seruput kopi tapi nggak bisa fokus. Entah kenapa aura dia kayak bikin nyaman. Beberapa menit kemudian, dia buka obrolan. Delay juga ya mas? Iya, tujuan saya Jogja. Kalau kamu? Aku juga Jogja. Gila, ini delay udah kayak mau pindah kontrakan. Aku ketawa, cewek ini punya selera humor juga ternyata. Oh iya, aku Rara, katanya sambil nyodorin tangannya. Rizal, jawabku sambil nyambut tangan dia. Hangat gak dingin kayak AC bandara. Obrolan kami ngalir kayak udah kenal lama. Mulai dari cerita kerjaan alasan ke Jogja, sampai hal-hal receh kayak, menurut kamu kenapa sih orang suka banget update delay di IG story padahal semua juga delay? Karena kalau nggak update, ntar nggak dapet simpati netizen. Jawabku sok serius. Wah, kamu kayaknya cocok deh bikin stand up, kata dia sambil ketawa ngakak. Sumpah, tawa dia nyebelin tapi nagih. Gara-gara delay itu, aku ngobrol sama orang asing yang nggak terasa asing. Dan entah kenapa waktu boarding diumumin, rasanya pengen delay 1 jam lagi aja. Waktu boarding diumumin, aku sama Rara jalan bareng ke gate. Awalnya aku kira ya udah ngobrol random aja di bandara terus pisan di pesawat. Tapi siapa sangka nasib berkata lain bro. Pas aku lihat boarding pass Rara. Nomor kursimu berapa? Tanyaku sambil lihat tiketku sendiri. 16 Dita, kalau kamu? L16 Ampere. Kami sama-sama bengong terus ketawa bareng. Duh, jangan-jangan ini udah jodoh bandara nih. Keletuknya sambil jalan ke dalam pesawat. Duduk di pesawat jaraknya beneran sejengkal. Dan sumpah ini pertama kalinya aku duduk dekat cewek yang gak bikin canggung. Setelah lepas landas kami lanjut ngobrol. Kali ini lebih personal. Kamu ke Jogja ada urusan apa? Tanyaku. Kunjungan keluarga sir. Papa lagi dirawat, aku jenguk sekalian haling katanya. Semoga cepat sembuh, dia jawabku tulus. Makasih, kalau Rizal kamu sendiri. Nadepin Clean sekalian kabur sebentar dari rutinitas Jakarta yang makin kejam. Dia senyum ngangguk pelan, terus dia buka jendela kecil pesawat. Langitnya bagus ya, kadang hidup tuh kayak gitu ya. Jauh di atas kelihatan tenang, padahal kita di dalamnya bisa aja berisik dan ribut. Ah gila, cewek ini bisa berubah dari lucu jadi dalam waktu 5 detik. Aku balas ngelirik dia sebentar dan entak. Kenapa saat itu aku nggak pengen momen ini cepat-cepat selesai. Kalau ada orang yang bikin kita lupa waktu di pesawat berarti dia berharga gak pernah. Dia noleh pelan, senyumnya tipis tapi sangat manis. Ya, mungkin berharga atau mungkin bahaya. Kenapa bisa bahaya? Karena bisa bikin susah move on. Kami sama-sama ketawa kecil dan tanpa sadar pesawat mulai menurunkan ketinggian. Jogja udah di bawah, tapi pikiranku masih terbang tinggi. Begitu roda pesawat nyentuh landasan Adi Sucipto, aku ngerasa ada yang nyangkut, bukan di bagasi, tapi di hati. Aku dan Rara jalan bareng keluar bandara, ngobrol ngalir kayak teman lama. Tapi ya udah, aku sadar ini cuma pertemuan singkat. Dunia nyata menunggu. Kamu dijemput Ra? Tanyaku pas kami udah keluar. Enggak, aku mau pesen ojek online aja kalau kamu. Sama, mau ke penginapan dulu dekat Malioboro. Aku juga. Jawabnya semangat. Kami saling tatap seketika. Oke, ini udah kelewat kebetulan atau semesta beneran niat banget bikin aku bucin. Akhirnya kami naik ojek masing-masing, tapi tetap chatkan di jalan. Dan jujur aja, aku udah senyum-senyum sendiri di jok belakang. Malamnya aku iseng ngechat dia, Prav, kamu lapar gak? Lapar sih, tapi bingung mau makan apa. Ngopi yuk. Ada tempat asik dekat sini, tenang, aman, publik, gak ngajak kabur ke Marskop. Haha, dasar ya udah, gas. Kami ketemu di cafe kecil yang cozy banget. Lampu-lampu kuning gantung, alunan jazz pelan, dan aroma kopi yang nendang. Jujur ya, ini pertama kalinya aku hangut sama orang
Yang aku kenal dari delay bandara, kata Rara sambil aduk es kopi susunya. Jujur juga ini, pertama kalinya, aku suka sama orang secepat ini. Dia kaget, terus ngakak sambil nutup mulut. Astaga, kamu serius? Iya tapi tenang aja aku bukan tipe yang ngajak nikah besok pagi kok. Aku cuma bilang, apa yang aku rasain. Dia diam sebentar terus matanya nunduk, sambil tersenyum malu. Gawat nih kayaknya aku juga senang ngobrol sama kamu padahal baru kenal sehari. Kami duduk lama di sana sambil ngobrol soal hidup, luka lama, impian yang belum kesampaian, sampai makanan favorit waktu kecil. Dan jujur, aku gak pengen malam itu cepat selesai. Besok paginya aku dan Rara janjian ketemu buat sarapan. Tempatnya warung bubur ayam kaki lima, bukan cafe fancy tapi justru itu yang bikin nyaman. Kamu suka sambal gak? Tanyanya, sambil nuangin sambal ke piringku, tanpa nanya. Nggak tuh itu, mulutku bukan WC umum. Yalah cowok tapi takut pedes malu banget, katanya sambil ngakak puas. Aku suka cara dia ngeledek gak lebay, jak fake, kayak udah dekat bertahun-tahun. Setelah sarapan kami muter-muter kota, ke alun-alun, ke toko buku kecil, dan terakhir, duduk-duduk di pinggir kali Cold. Suasananya adem tapi makin nyaman. Makin muncul pertanyaan-pertanyaan di kepala. Setelah ini, apa kami cuma akan jadi kenangan dari kota ini? Gimana kalau dia cuma anggap aku teman jalan? Apa aku udah mulai terlalu suka sama dia? Tiba-tiba Rara nanya, Zal, kamu percaya gak sama yang namanya takdir? Percaya sih, tapi aku juga percaya kita harus sama-sama usaha biar takdirnya gak sia-sia. Dia noleh, dan senyumnya lembut, tapi matanya sayu. Aku takut sih ini semua kerasa terlalu cepat, tapi aku juga ngerasa nyaman. Kalau kamu takut kita jalan pelan-pelan, aku gak buru-buru yang penting, kamu gak ninggalin. Dia diam sebentar, terus sandarin kepalanya ke pundakku. Jangan bikin aku nyaman, kalau kamu gak serius ya. Gak akan tapi kamu juga jangan bikin aku bucin, kalau kamu gak niat, balasku sambil ketawa kecil. Dia senyum, lalu bilang pelan. Kita lihat nanti ya kalau kamu masih di sini, sampai akhir liburan, mungkin aku percaya sama kamu. 3 hari terakhir di Jogja terasa kayak mimpi, yang terlalu manis buat dibangunin. Setiap harinya, aku sama Rara jalan bareng, makan bareng bahkan dim bareng pun rasanya enak. Tapi waktu gak bisa ditahan, hari terakhirku di Jogja datang juga. Pagi itu aku sama Rara, duduk di angkringan depan penginapan. Dia kelihatan beda lebih dim, matanya sendu. Kayak lagi nahan sesuatu. Kamu balik hari ini ya? Tanyanya, sambil aduk teh manisnya. Iya ntar sore. Kamu bakal balik ke dunia asli yang penuh macet, bos ngeselin, dan jam lembur. Dan ninggalin dunia absurd, yang isinya cewek ngeselin, tapi bikin nagih. Dia senyum tipis tapi gak lama. Dia noleh ke arahku dengan ekspresi serius. Sal aku pernah disakitin, pernah dibikin percaya terus ditinggal. Aku takut kalau ini cuma lucu-lucuan liburan doang. Kamu pikir aku gak takut? Aku juga udah lama gak ngerasain klik secepat ini. Tapi aku juga gak mau buru-buru bilang sayang, cuma buat ngerusak semuanya. Dia diam tapi aku terusin. Aku balik ke Jakarta iya, tapi hatiku gak ninggalin kamu di Jogja. Aku pengen kita tatap lanjut, coba perlahan aja. LDR itu susah, katanya pelan. Iya, bisa nyesel kalau kita gak nyobain itu. Rara noleh lagi tatapan itu, udah gak bisa dibohongin. Dia senyum tapi kali ini senyumnya tenang. Oke tapi janji ya jangan hilang kayak cowok-cowok drama Korea yang ghosting di episode 15. Dan aku akan stay sampai episode terakhir. Sore itu, sebelum aku masuk ke gate keberangkatan, dia bisikin. Zal kalau nanti kamu kangen inget aja satu hal. Apa? Aku juga lagi nunggu kamu balik. Tapi kali ini, bukan cuma ke Jogja, tapi ke aku. Dan sejak hari itu, setiap notif WA dari dia, rasanya kayak bandara kecil dalam hati aku. Nyalain lampu landing buat rasa yang makin dalam. Sudah 6 bulan berlalu, bukan waktu yang lama, kalau kamu sibuk. Tapi bisa jadi lama banget, kalau tiap hari, kamu nunggu kabar dari seseorang, yang kamu kangenin tiap malam. Aku dan Rara resmi LDR sejak aku balik ke Jakarta. Tapi anehnya gak pernah ada momen kaku atau canggung. Setiap malam kami video call, tiap pagi saling kirim foto sarapan, bahkan kalau gak ada yang penting pun tetap chat. Tapi LDR tetap LDR ada capeknya.